Kematian dan alam kubur. Siap tidak siap, kita akan tetap sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala mauta ibratan lil haya wa ja'alal kubra manzilan li kulli nafsin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, yang jiwanya kini sedang bergetar mendengarkan seruan kebenaran, mari kita sejenak menanggalkan gemerlap dunia, menundukkan pandangan dan memandang jauh ke ujung perjalanan yang pasti kita lalui, kematian. Ketetapan yang tak terbantahkan. Saudara-saudaraku, kita hidup hari ini, tertawa, bekerja, merencanakan masa depan. Tapi ada satu janji, satu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak peduli seberapa kaya, seberapa kuat, atau seberapa hebatnya kita, Ia pasti datang. Janji itu adalah kematian. Allah berfirman dalam Al-Quran, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Kata kuncinya adalah siap tidak siap, waktu itu pasti tiba. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan gerbang terberat menuju kehidupan yang sejati, yang abadi. Ia adalah terminal terakhir tempat dunia terputus total dari kita. Pintu kematian, detik-detik perpisahan, bab 1. Coba kita renungkan, wahai jiwa, di saat ajal menjemput, seluruh kekuatan fisik kita lumpuh, nafas terasa ditarik dari ujung kaki, keringat dingin membasahi sekujur tubuh. Pada detik itu, kita akan menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita, bahkan diri kita sendiri. Kita akan meninggalkan harta uang yang kita kumpulkan, rumah yang kita bangun, kendaraan yang kita banggakan, semuanya menjadi warisan, bukan bekal kita. Keluarga, istri, suami, anak-anak yang selama ini kita cintai hanya bisa menangis dan mendoakan. Mereka tidak bisa ikut. Jabatan, gelar, dan kehormatan yang kita sandang seketika sirna. Saat ruh dicabut, kita kembali menjadi hamba yang sangat lemah. Tubuh kita dimandikan, dikafankan, dan dibawa di atas pundak. Kemana perginya kesombongan kita? Kemana perginya keangkuhan kita? Bab 2. Isyarat terakhir dari jasad. Jasad kita yang selama kita rawat, kita pamerkan kini menjadi pelajaran bagi yang hidup. Cepat atau lambat, ia akan berada di dalam keranda, diangkat dan dibawa ke pemakaman. Ketika kita dibawa, ruh kita berteriak, wahai keluargaku, cepat bawa aku ke tempat peristirahatanku, bagi ruh orang soleh. Atau sebaliknya ia berteriak penuh ketakutan, celaka, kemana mereka membawaku, bagi roh yang jalim. Ingatlah hadirin, prosesi itu bukanlah tentang siapa yang datang melayat, melainkan tentang keadaan roh kita saat dibawa. Apakah ia bersemangat menuju Tuhannya, ataukah ia penuh ketakutan? Bab 3. Sendiri di alam barzah atau kubur. Saudara-saudaraku yang mendengarkan, bagian paling mengharukan dan menakutkan dari perjalanan ini adalah saat kita benar-benar sendiri. Setelah jenazah diletakkan di liang lahat, tanah diratakan, dan azan terakhir berkumandang, apa yang terjadi?
Kita mendengar langkah kaki orang-orang yang kita cintai menjauh. Mereka kembali ke rumah, kembali ke kehidupan, dan kita ditinggalkan sendirian di ruang sempit dan gelap itu. Hanya kita, amal kita, dan Rabbul Alamin. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 hal yang mengiringi mayat, namun 2 akan kembali dan 1 akan tetap bersamanya. 1. Keluarganya, 2. Hartanya kembali, 3. Amalnya tinggal bersamanya. Di kegelapan kubur, kita akan ditanya 3 pertanyaan mendasar. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Jawaban kita bukan lagi berdasarkan hafalan buku, melainkan berdasarkan amal dan keyakinan yang kita tanamkan di hati selama hidup di dunia. Bab 4. Teman sejati kita di kegelapan adalah amal soleh. Lantas, siapa teman sejati yang menemani kita di sana? Siapa yang akan menjadi cahaya dalam kegelapan yang pekat? Teman sejati kita adalah amal soleh. Salat kita akan menjelma menjadi cahaya penerang. Puasa kita akan menjadi benteng pelindung. Sedekah kita akan menjadi payung yang menaungi kita dari panasnya siksa. Bacaan Al-Quran kita akan menjadi sahabat yang menenangkan. Amal soleh akan hadir dalam rupa manusia yang paling indah, berbau harum dan berkata, aku adalah amalmu yang soleh. Ia akan menjadi penghibur yang menemani hingga hari kebangkitan. Sebaliknya, bagi yang zolim, amal buruk akan datang dalam rupa yang menakutkan, berbau busuk dan menjadi sebab sempitnya kubur. Bab 5. Pertolongan dari 3 jendela cahaya. Apakah ada pertolongan lain di saat kita sendiri? Tentu ada, yaitu dari 3 sumber yang cahayanya bisa mencapai kita di alam kubur, sebagaimana sabda Nabi. 1. Sedekah jariyah. Setiap masjid, sumur, atau ilmu yang bermanfaat yang kita tinggalkan, pahalanya akan terus mengalir. Jariyah ini membuka jendela cahaya di kubur kita. 2. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita ajarkan, buku yang kita tulis, atau nasihat yang kita sampaikan akan terus mendatangkan kebaikan selama diamalkan. 3. Doa anak soleh. Doa tulus dari anak yang soleh yang kita didik dengan penuh kasih sayang dan nilai agama. Doa mereka adalah tali yang menghubungkan kita, hamba yang lemah, dengan rahmat Allah. Maka hadirin, manfaatkanlah sisa umur kita. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa investasi amal. Jangan hanya membangun rumah, tapi bangunlah jariyah yang tidak akan pernah longsor pahalanya. Bab 6. Hakikat ujian fitnah kubur. Fitnah kubur, pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, bukanlah sekedar ujian ingatan, itu adalah ujian identitas. Siapa Tuhan kita saat kita hidup? Apakah kita benar-benar menjadikan Allah prioritas ataukah dunia? Jika kita hidup di dunia dengan menjadikan dunia sebagai tujuan utama, maka di kubur kita akan bingung menjawab, karena hati kita penuh dengan kecintaan pada materi. Jika kita hidup dengan menjadikan Allah sebagai tujuan, maka jawaban akan mengalir lancar, karena itu adalah kebiasaan hati kita. Pelajarannya, jangan biarkan hati kita terlalu lekat pada yang fana, karena yang paling menyakitkan dari kematian bukanlah rasa sakit fisik, melainkan penyesalan abadi karena tidak menggunakan waktu yang singkat ini untuk menabung amal. Bab 7. Nasihat penutup dan munajat air mata. Saudara-saudaraku, cukuplah kematian sebagai nasihat terindah. Mari kita hentikan kelalaian ini. Jangan biarkan diri kita merugi dengan membawa beban dosa yang berat sendirian di alam kubur nanti. Komitmen kita hari ini harus diperbaharui. Sholat kita tegakkan tepat waktu penuh khusyuk. Al-Quran kita sentuh, kita baca, kita pahami agar ia menjadi pembela kita. Sedekah kita berikan walau sedikit dengan niat yang ikhlas.
Angkatlah tangan dan tundukkan jiwa. Mari kita memohon ampunan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan air mata penyesalan dan harapan ini menjadi saksi munajat kita. Ya Robbana, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mengakui kami adalah hamba yang lalai, yang sering terbuai oleh tipu daya dunia. Kami sering lupa bahwa Engkau adalah tujuan akhir kami. Ya Allah, Ya Ghafur, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa seluruh kaum muslimin. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami dijemput kematian dalam keadaan yang buruk atau su'ul khatimah. Ya Allah, Zat yang Maha Kuat, kuatkanlah hati kami untuk beramal soleh. Jadikanlah setiap hembusan nafas kami sebagai peluang untuk menabung bekal di akhirat. Ya Allah, saat kami sendiri di dalam kubur nanti, jadikanlah amal dan Al-Quran sebagai teman setia kami, dan jadikanlah kubur kami sebagai teman dari taman-taman surgamu. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan Rasulullah SAW di Firdausmu. Amin ya Robbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.